Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Sun FM di Cirebon dan sekitarnya, dan para pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Ma'un. Terakhir kita membahas ayat yang ke-7 yang berbunyi wa yamna'unal ma'un. Satu pertanyaan saja pada kesempatan kali ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyimpulkan bahwa perilaku enggan untuk memberikan bantuan itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis. Sebutkan keduanya beserta contohnya. Silakan. Ya. Ya. Bagus. Ya, silakan. Jadi ada dua jenis enggan memberi bantuan itu, ada dua jenis. Yang pertama, tidak mengakibatkan seorang berdosa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti memberikan sedekah yang hukumnya sunnah. Kalau ini, manakala seorang enggan untuk mengeluarkannya, dia tidak berdosa, walaupun dia akan rugi karena tidak mendapatkan
pahala. Ini yang pertama. Dan juga hartanya menjadi minim barokah. Yang kedua, enggan memberikan bantuan yang menyebabkan dan mengakibatkan seorang hamba menjadi berdosa. Contohnya, enggan untuk mengeluarkan zakat. Enggan untuk mengeluarkan zakat. Dan ini jelas seorang akan berdosa karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan di apa? Apa siksaannya? Akan disetrika dengan emas dan perak yang dia timbun. Setelah dilelehkan akan disiramkan kemana? Ke mukanya, ke dadanya, dan ke punggungnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Mulai hari ini insyaAllah para hadirin hadirat serta para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita akan memulai membahas tentang tafsir surat Quraisy. Tadi yang dibaca di rakaat pertama atau kedua? Oh, masih ingat, alhamdulillah. Kadang-kadang mau suratnya BH orang ngerti. Di rakaat pertama tadi kita baca surat Quraisy. Para hadirin sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, kisah. Siapa yang tidak suka dengan kisah? Siapa yang tidak suka dengan kisah? Semua orang suka dengan kisah. Tidak peduli apakah dia itu tua atau muda, laki-laki atau perempuan, mahasiswa atau apalagi anak TK. Lawang mahasiswa aja senang cerita. Tidak membedakan apakah dia itu berpendidikan atau tidak berpendidikan. Entah itu dia kaya atau miskin. Semuanya senang mendengarkan cerita. Dan kecenderungan ini dimanfaatkan oleh siapa? Dimanfaatkan oleh para penerbit buku dan penerbit majalah. Maka mereka berlomba-lomba untuk menerbitkan novel-novel dan roman-roman. Kalau dulu lebih terkenal dengan istilah roman. Seperti roman apa? Siti Nurbaya. Masih ingat Siti Nurbaya? Atau roman tenggelamnya kapal. Wah, kok apal? Atau apa itu yang berseri, ya, apa yang dah habis-habisnya itu Bukit Menoreh apa itu? Api di Bukit Menoreh, ya. Nggak tahu sekarang jenengan ini yang sepuh-sepuh masih punya koleksinya atau enggak nih. Buku-buku seperti laris manis seperti kacang goreng. Kecenderungan itu dimanfaatkan para penerbit buku dan juga dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam tanda kutip oleh para pemilik stasiun televisi. Hampir tidak ada stasiun televisi yang tidak ada acara sinetron. Hampir semuanya punya acara sinetron. Sinetron, kalau tidak sinetron ya drama, kalau tidak drama ya telenovela. Film dari segala jenisnya, mulai dari film dalam negeri maupun film luar negeri. Yang dalam negeri mulai dari film yang lucu, film anak-anak, film dewasa, ya, film silat di luar negeri, film horor, film semuanya. Dan rata-rata acara-acara itu menempati rating yang tinggi. Dan sangat disayangkan, banyak di antara kita yang mengkonsumsi cerita-cerita itu padahal di dalamnya ternodai dengan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam.
hampir setiap film pasti tidak lewat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Dari yang paling parah, mulai dari apa? Kesyirikan. Ya, yang namanya cinta ditolak, selalu dukun bertindak. Sehingga ketika setiap hari disuguhi tontonan seperti itu, akhirnya itulah yang masuk ke dalam benak para pemirsanya. Pokoknya kalau cinta ditolak, ya perginya kemana? Ke dukun. Pengaruh film. Nanti kalau sudah kena santet, manggil kiai. Jadi kiai itu tugasnya ngusir setan. Jadi kiai itu pekerjaannya disempitkan oleh mereka. Menjadi pawang setan. Dipanggil kalau ada setan. Ini berbicara tentang kemusyrikan. Belum kalau misalnya kita berbicara tentang akhlak yang buruk. Mulai dari perselingkuhan, drama selalu percintaan, ini selingkuh, ya. Cerai, rebutan gono gini, setelah itu nikah lagi, cerai lagi, rebutan lagi. Yang namanya cerita seputar itu saja. Ya. Sehingga menciptakan generasi-generasi yang cengeng. Cuma sekedar nggak dijawab SMS-nya oleh kekasihnya, terus ucuk-ucuk pendat. Masya Allah. Menciptakan generasi yang cengeng dengan cerita, dengan kisah. Belum lagi kalau misalnya kita melihat dampaknya kekerasan. Ya. Sudah sangat biasa sekarang. Karena setiap hari disuguhi acara-acara yang isinya perkelahian. Ya. Pukul-pukulan. Padahal sebenarnya pukul-pukulan itu banyak di antara acara-acara itu yang cuma sekedar bohong-bohongan. Kayak Smackdown itu kan. Itu cuma bohongan aja. Ada konon di daerah di negeri barat tuh ada orang yang praktek seperti itu sama temannya. Kayak Smackdown temenanan. Akhirnya temannya mati. Dia pikir Smackdown, oh ini kok kuat banget ya, dibanting, dipukul, ini enggak apa-apa. Oh coba saya praktekkan sama teman saya. Mati temannya. Ini baru sedikit dari dampak buruk tontonan cerita yang tadi disuguhkan. Dan saya yakin panjenengan juga merasa bagaimana putra-putri panjenengan itu telah menjadikan tontonan itu sebagai tuntunan. Cara berpakaian yang dicontoh adalah apa yang dia di mana? Di televisi. Sehingga sering saya sampaikan, kita hidup di zaman modern pada saat ini, banyak di antara para wanita justru memilih berpakaian seperti pakaiannya orang-orang yang hidup pada zaman prasejarah. Di zaman bahula, orang-orang primitif. Iya kan? Kalau panjenengan melihat orang-orang primitif, fotonya, itu paling cuma apa? Cuma bawah dan atas. Menutupi sedikit bagian bawah dan sedikit bagian atas. Di zaman kita ini, kalau ada orang wanita keluar rumah pakai celana pendek, berarti ini wanita modern. Berani keluar rumah pakai celana pendek. Padahal sebenarnya dia adalah wanita zaman prasejarah. Karena apa? Karena tontonan tadi. Cerita. Ya. Film. Tapi sayangnya, walaupun kita sadar bahwa anak kita dirusak oleh tontonan tersebut, sayangnya banyak di antara kita yang justru menyayangi barang yang merusak anak kita. Ya, aneh enggak? Aneh. Sesuatu yang merusak anak kita kok kita sayangi. Buktinya apa? Buktinya kita nabung sedikit demi sedikit untuk beli barang tersebut. Sekarang mana di rumah yang enggak ada TV-nya? Mana coba? Kalau dulu TV itu hanya dimiliki oleh konglomerat. Kalau mau nonton itu di mana? Di balai desa. Kalau sekarang tidak peduli rumah gedong, rumah reot pun
Hampir bisa dipastikan ada TV-nya. Seakan-akan itu sudah menjadi kebutuhan primer. Dia nabung sedikit. Saking sayangnya kepada TV, dia rela untuk menyisihkan uang makan anaknya demi untuk membeli alat itu. Kalau sudah dimiliki alat tersebut, kegores sedikit. Ada anak baru tahu cutter. Ngambil cutter kemudian, wah ini kayaknya bagus gambarnya. Dipotong-potong gini. Marah enggak jenengan? Marah. Lah kenapa? Kok TV-nya dirusak? Padahal TV itu merusak anak kita. Kita sayang banget sama TV. Padahal TV merusak anak kita. Belum lagi kalau kita berbicara, kalau seandainya TV-nya itu kita baru beli ya. Baru beli TV baru. Karena kurang hati-hati ngangkatnya, akhirnya TV-nya jatuh, mak jebret. Pecah. Gak bisa disetel lagi. Nangis. Menjadi-jadi melebihi nangisnya ketika orang tuanya meninggal dunia. Sayang banget ya sama sesuatu yang merusak diri kita dan anak-anak kita. Kisah. Kembali kepada apa? Kisah. Ustaz, apa anak kita itu tidak butuh hiburan dan kita apa tidak butuh hiburan, Ustaz? Oh, boleh. Tidak ada orang yang melarang kita untuk menghibur diri, tidak ada. Tapi apakah hiburan harus dengan sesuatu yang merusak diri kita dan keluarga kita? Alhamdulillah hiburan banyak. Sekarang cerita-cerita, yang namanya cerita itu apakah hanya ada di dalam cerita-cerita fiksi, di dalam novel-novel dan roman-roman picisan? Apakah cerita itu hanya ada di dalam film-film dan sinetron? Alhamdulillah, kitabullah, Quran yang ada di depan kita itu penuh dengan apa? Cerita. Apa ya Ustaz? Loh, makanya baca Quran. Nah, bacanya setahun sekali. Itu pun juga cuma baca, tidak berusaha untuk memahami isinya. Coba saya tanya, siapa di antara jamaah sekalian yang pernah menghatamkan membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir? Ngacung. Saya beri waktu sambil minum. Alhamdulillah. 1, 2. Apa takut riak? Kemarin baru belajar apa? Alladzina hum yura'un. Apa takut riak? Cuma 2 orang, Masya Allah. Ini kita baru bicara masalah terjemah. Belum kita bicara tafsir. Terjemah beda dengan tafsir. Ya. Loh, bagaimana kita akan tahu bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak ceritanya kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran beserta maknanya? Loh Ustaz, itu di Quran ada cerita, di TV ada cerita, di novel ada cerita. Apa bedanya antara cerita yang di Quran sama cerita yang di TV? Oh, bainas sama'i was sumur, kata orang Arab plus Indonesia. Antara langit dan sumur. Ya. Bedanya itu bukan antara langit dengan bumi, antara langit dengan sumur. Kenapa Ustaz? Karena cerita di dalam Al-Quran itu bukan sembarang cerita. Akan tetapi kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh dengan faidah dan manfaat. Setiap kisah di dalam Al-Quran pasti mendatangkan manfaat. Kalau jenengan yang membaca Al-Quran beserta terjemahannya, kita akan sering dapatkan di dalam Al-Quran itu satu kisah diulang berkali-kali. Satu kisah diulang berkali-kali. Misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu disebutkan dalam satu surat, nanti disebutkan di surat yang lainnya. Kemudian disebutkan di surat yang lainnya. Ustadz, ngapain diulang-ulang? Sampai di dalam pengulangan kisah pun, kata para ulama, pasti pada paragraf berikutnya yang diulang pasti ada poin baru yang tidak ada pada paragraf sebelumnya. Kata para ulama, walaupun mirip pasti ada sesuatu yang baru. Jadi Al-Quran adalah merupakan kisah yang syarat dengan pelajaran. Di mana-mana kalau seorang memahami kisah-kisah tersebut, maka dia akan tertempa untuk menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian.
Sayang kita hidup di zaman di mana kaum muslimin mereka itu seperti air di atas daun talas. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kancane blesek melu blesek ya. Makanya konon orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang target mereka tidak muluk-muluk. Target mereka itu bukan merubah KTP agama dalam KTP seorang muslim. Jadi target mereka itu udah tidak apa-apa agamanya Islam. Yang penting perilakunya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya sekarang kadang-kadang kalau kita berada di jalan-jalan, ya, kita tidak bisa bedakan ini orang Yahudi apa orang Islam, ini orang Nasrani apa orang Islam, karena gayanya sama, perilakunya sama. Bahkan kadang-kadang orang bingung, ke Indonesia ini orang Islam apa orang Buddha, ini orang Islam apa orang Hindu, ini orang Islam apa orang animisme dan dinamisme. Wong Islam masih percaya sing bau rekso apa itu? Beringin. Wong Islam, ya, KTP-nya Islam. Jadi targetnya sekarang musuh-musuh Islam itu bukan memindahkan mereka secara resmi pindah agama. Yang penting kata mereka, yang penting perilakunya sudah mirip kayak kami. Banyak di antara kaum muslimin yang sekarang tidak memiliki kepribadian. Padahal kalau seandainya mereka memahami Al-Quran, memahami kisah-kisah yang ada di dalamnya, maka hal itu akan menempa kepribadian mereka menjadi seorang muslim yang beneran muslim. Dia bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah. Makanya Al-Quran itu sering sekali memberikan pendidikan melalui kisah. Kenapa Ustaz? Karena kisah itu lebih mudah untuk dicerna dan lebih menyentuh hati. Makanya Al-Quran sering pakai kisah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala manakala membawakan kisah itu, Allah menginginkan kita untuk mencerna, memahami, meresapi kisah tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqsusil qasasa." Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir, mikir, ya, ngambil pelajaran dari kisah tersebut. Apa yang bisa kita petik faidahnya? Apakah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh ketika Nabi Musa alaihissalam pergi karena dia lari dari negerinya, pergi ke sebuah kota, namanya kota Madian. Kota Madian. Sebatang kara dia. Tidak punya saudara, tidak punya pekerjaan. Ketika dia sedang dalam keadaan seperti itu, melihat ada segerombolan orang sedang nimba. Semuanya berebut ngambil air untuk hewan ternaknya. Di sampingnya agak jauh dikit ada dua orang perempuan yang mereka tidak bisa nimba karena dia perempuan. Padahal kedua orang itu juga menggembala. Kedua perempuan menggembala kambing banyak juga. Akhirnya Nabi Musa mendekat, kemudian ditanya kenapa tidak bisa, kata dua orang perempuan itu, kami tidak bisa nimba. Akhirnya Nabi Musa menyingsingkan lengan bajunya, lalu beliau menimba dengan kekuatan yang luar biasa. Mungkin 10 timba atau timba yang bisa diangkat oleh sekian orang, ternyata oleh Nabi Musa cukup 1 orang saja. Sudah dikasih air, selesai, pulang kedua perempuan tersebut menemui bapaknya. Bapaknya kaget, biasanya pulang sore kok sekarang pulangnya agak gasih. Ditanya kenapa? Ya, tadi ada yang bantu, orangnya kuat, gogoh, perkasa. Akhirnya salah seorang di antara mereka berdua usul, Pak, gimana kalau misalnya orang tersebut kita jadikan sebagai pembantu, sebagai pekerja sama kita.
Akhirnya betul, ya sudah kalau gitu. Diutuslah salah satu di antara putrinya. Lihat kisahnya. Faja'at ihdahuma 'ala istihya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika putri itu datang menemui Musa untuk menawarkan pekerjaan, maka perempuan itu datang kepada Musa dengan malu-malu. Datangnya malu-malu, ya. Tidak seperti perempuan pada zaman kita ini. Bukan malu-malu mereka, tapi malu-maluin. Nah. Pada zaman dahulu mereka menjaga kehormatannya. Ya. Akan menemui laki-laki mereka malu. Sekarang kalau ada perempuan yang malu-malu dianggap perempuan tidak gaul, katanya. Masa sudah SMP belum punya pacar? Inilah keblinger ya. Barometer yang keblinger. Kalau ada orang tua punya anak sudah sampai SMP atau SMA kok belum punya pacar, dia ragu-ragu, anak saya ini normal apa enggak? Loh salah loh. Jenengan itu bersyukur. Jenengan itu bersyukur kalau punya anak sampai besar belum punya pacar. Bersyukur. Bukan malah mencurigai, ini jangan-jangan anak saya ini punya kelainan ini. Enggak, ya. Potret para wanita pada zaman dahulu kala itu betul-betul memiliki kehormatan, menjaga kehormatannya, punya rasa malu, ya. Tidak malah mejeng. Enggak dikenal perempuan salehah pada zaman, apalagi sahabiyat kok mejeng. Itu tidak dikenal ada perempuan pada zaman sahabat Nabi SAW, dari kalangan sahabiat Nabi SAW yang mejeng, itu tidak ada. Mereka punya rasa malu, menjaga kehormatannya. Inilah sedikit kisah, ya. Cuma sepenggal aja. Faja'at ihdahuma 'ala istihya. Salah seorang di antara kedua perempuan itu mendatangi Musa dalam keadaan malu-malu. Sepenggal saja. Itu bisa kita kupas dengan begitu luas. Luar biasa, kisah di dalam Al-Quran itu luar biasa. Makanya kisah dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dijadikan sebagai pengantar tidur. Nah, wis turu ya wis. Nah. Juga bukan sekedar untuk menguras air mata, sedih, nangis, setelah itu sudah. Enggak. Atau juga bukan kisah yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Ini lebih parah ini. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan agak mending. Masuk ke kepala, keluar lagi. Kalau ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Belum sempat masuk kepala, sudah keluar lagi. Ya. Kisah Al-Quran itu bukan seperti itu. Sepenggal kisah dalam Al-Quran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kisah di dalam surat apa? Quraisy. Bercerita tentang kabilah, namanya kabilah Quraisy. Semoga kita bisa mendulang pelajaran dari kisah ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pertama, seperti biasanya kita akan memulai dengan poin-poin, antara lain poin yang pertama, nama surat Quraisy. Yang terkenal nama surat, apa namanya yang terkenal? Quraisy. Nah, surat Quraisy, ya. Bukan Al-Quraisy. Surat apa? Quraisy. Kebanyakan mushaf Al-Quran dan kitab-kitab tafsir memakai nama ini. Kenapa? Karena kata ini disebutkan di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin. Dan kata para ulama, kata Quraisy itu cuma disebutkan sekali saja dalam Al-Quran. Di mana? Di surat Quraisy. Ya, kata para ulama, kata Quraisy itu cuma disebutkan sekali, yaitu di dalam surat Quraisy. Makanya surat ini dinamakan oleh mereka surat Quraisy. Imam Bukhari pun di dalam kitab sahihnya memakai nama ini, Quraisy ini, di dalam menjuduli salah satu bab di dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua, yang justru nama kedua ini lebih masyhur pada zaman kurun masa salaf. Apa?
Siapa yang tahu? Surat kayak yang dulu-dulu lah. Apa? Surat Li'ilafi Quraisy. Surat apa? Li'ilafi Quraisy. Iya, namanya kayak gitu. Ya. Seperti surat apa kemarin? Surat Qul huwallahu ahad. Surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Qul a'udzu birabbin nas. Dan masih banyak yang lainnya. Surat Ar-Ra'aita, ya. Dulu malah lebih terkenal dengan nama-nama yang seperti itu. Contohnya diceritakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim. Kata beliau, "Shalla Umar salatan 'indal bait." Pada suatu hari Umar Ibnul Khattab salat di depan Ka'bah. Faqara'a, kemudian Umar ketika salat itu membaca surat Li'ilafi Quraisy. Tidak disebutkan membaca surat Quraisy, tapi disebutkan membaca surat apa? Li'ilafi Quraisy. Tidak masalah insyaallah memakai nama ini atau ini, karena nama surat Quraisy juga sudah dipakai oleh ulama dari dulu sampai sekarang, jadi tidak masalah insyaallah. Apa sebab diturunkannya surat Quraisy? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Al-Iraqi dan Al-Albani, yang mungkin bisa dijadikan sebagai hadis yang berbicara tentang sebab turunnya surat ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin." Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Quraisy dalam 7 hal. Allah mengistimewakan Quraisy dengan berapa hal? 7 hal. Pertama, kata beliau, "Anni fihim." Pertama, saya berasal dari Quraisy. Saya maksudnya bukan saya. Kalau saya di Kedung Buluh. Saya maksudnya Nabi Muhammad SAW berasal dari mana? Dari Quraisy. Ya. Beliau berasal dari suku Quraisy. Ini keistimewaan bukan? Keistimewaan. Ya. Kok muncul dari kabilah Quraisy seorang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keistimewaan bukan? Keistimewaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa anna nubuwata fihim, dan bahwasanya kenabian ada di dalam diri mereka. Artinya ada muncul nabi dari orang-orang Quraisy. Yang ketiga, wal hijabatu fihim, dan melayani Mekah atau melayani Ka'bah itu adalah tugasnya orang-orang Quraisy. Kehormatan bukan? Kehormatan. Ya. Jadi kalau jenengan menjadi pelayan, menjadi tukang melayani jamaah masjid di suatu masjid, itu kehormatan bukan? Kehormatan. Jadi jenengan jangan berkecil-kecilan, apa pekerjaannya? Aduh, malu anak nyebutnya. Kenapa sih? Anu marbot. Nah, kenapa malu? Lah wong menjaga masjidnya Allah, menjaga rumahnya Allah. Keistimewaan, ya. Manakala mereka bertugas untuk melayani para tamu-tamu Baitullah, mereka menganggap itu sebagai sebuah keistimewaan. Dan mereka bangga dengan itu. Maka kalau kita nyapu, bersihin, ngepel, dan seterusnya masjid itu jangan minder. Kita bangga. Kenapa? Karena kita sedang melayani dan menjaga, merawat rumah Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wassiqayatu fihim. Wassiqayatu fihim, dan menyediakan air. Ketika musim haji juga tugas mereka. Kalau sekarang sih enak ya, tinggal ngebor. Kalau sekarang air itu Masya Allah, di mana saja jenengan bisa menemukan air minum yang siap untuk diminum. Beda kayak di negeri kita. Negeri kita kalau mau minum kita perlu beli
air dalam kemasan atau sangu dari rumah. Kalau di sana enggak, di Mekah tinggal keran, ya, keran, tinggal mencet keran terus bisa minum. Air itu bukan air keran wudu, itu air untuk khusus untuk minum, ya. Jadi di tengah padang tandus pun ada keran. Yang itu memang sudah disediakan oleh pemerintah dan itu airnya air yang dingin, air es sudah siap saji. Ya. Kalau sekarang seperti kalau dulu enggak. Dulu itu perlu untuk langsung ngambil dari sana ke sini, berat pekerjaan itu dan itu mereka anggap sebagai pekerjaan yang mulia. Menyediakan air buat para jamaah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa annallaha nasarahum 'alal fil. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang Quraisy untuk menghadapi pasukan apa? Gajah. Sebelum pasukan tersebut berhasil mencongkel salah satu saja dari batu Ka'bah. Jadi belum sempat mereka mencongkel, jangankan mencongkel, mendekat saja mereka belum sempat. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima. Yang keenam kata Nabi SAW, wa annahum 'abadullaha 10 sinina la ya'buduhu ghairuhum. Bahwasanya orang-orang Quraisy menyembah Allah selama 10 tahun dan selama 10 tahun itu tidak ada yang menyembah Allah kecuali mereka. Ini di awal-awal, ya, di awal-awal diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyembah Allah pada saat itu adalah orang-orang Quraisy saja, selain itu mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani, mereka beragama dengan agama yang sudah dirusak oleh para pembesar mereka. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhir, ini yang kaitannya dengan asbabun nuzul. Wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an khusus untuk menceritakan tentang orang-orang Quraisy. Jadi kalau bisa disimpulkan, salah satu asbab nuzulnya adalah untuk menjelaskan keistimewaannya orang-orang Quraisy. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan hasan oleh Al-Iraqi dan juga Al-Albani. Kemudian keutamaan surat Quraisy. Keutamaannya menurut para ahli ilmu belum ditemukan keutamaan khusus yang spesifik tentang keutamaan surat Quraisy. Bukan berarti surat Quraisy itu tidak utama. Dia utama karena dia bagian dari Al-Quran. Cuman secara khusus surat Quraisy punya keistimewaan anu dan anu. Itu kata para ulama tidak ada hadis sahih yang berbicara tentang itu. Termasuk momen-momennya juga belum ditemukan. Ya. Kalau kita kan tahu setelah sholat kita disunahkan untuk membaca surat apa? Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan jelas ada momen-momennya. Kalau Quraisy, surat Quraisy ini belum diketahui adanya momen tertentu. Makanya tidak usah bikin-bikin momen tertentu. Nek arep macul maca surat Quraisy, enggak boleh. Kenapa? Karena seperti itu butuh dalil, ya. Jadi kita itu tidak perlu mengkhususkan sesuatu yang memang tidak dikhususkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, surat Quraisy Makkiyah atau Madaniyah. Menurut mayoritas ulama, surat Quraisy adalah Makkiyah, alias diturunkan sebelum hijrah. Ini definisi yang dikuatkan oleh banyak ulama. Makkiyah dan Madaniyah membedakannya. Kalau Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, kalau Madaniyah diturunkan sesudah hijrah. Terakhir, jumlah surat Quraisy ada berapa?
Ayatnya ada berapa? Aduh, ngitung di situ. Surat ada berapa? 4 apa 5? 5 apa 4? Para ulama di Masjid Agung berbeda pendapat. Betul. Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Tapi kebanyakan mereka mengatakan berapa? 4. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 4. Sebagian ulama mengatakan 5. Ada yang dipotong dibagi menjadi berapa? 2 menjadi 5. Tapi mayoritas ulama itu mengatakan ada berapa? Ada 4. Ini sekedar sedikit muqaddimah tentang pendahuluan sebelum surat Quraisy, dan sekarang kita mulai masuk penafsiran, tapi penafsiran secara global. Mari kita baca surat ini. Li'ilafi Quraisy. Apa artinya? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya orang Quraisy? Ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaannya orang-orang Quraisy adalah rihlah. Apa rihlah? Bepergian. Fisyita'i was-saif. Pada musim dingin dan musim panas. Jadi di dalam surat ini Allah memulai dengan cerita tentang kebiasaannya orang-orang Quraisy. Apa sih kebiasaannya orang Quraisy? Kebiasaan mereka itu senang bepergian, berniaga. Entah itu musim panas maupun musim dingin. Kata para ahli tafsir, kalau musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, kalau musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Dan mereka tidak peduli musim panas atau musim dingin, mereka keluar untuk berdagang dan mengambil barang perniagaan. Kenapa? Karena negeri mereka adalah negeri yang tandus. Mereka kalau pengen buah-buahan yang seger-seger, mereka harus mencari dari daerah lain. Buah paling-paling yang tumbuh di situ buah kurma. Ya. Beda dengan sekarang ya. Ini bercerita tentang dulu. Akhirnya mereka mengambil dari negara-negara yang lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan mereka ngambil dari mengimpor. Ya. Mengimpor dari tempat-tempat yang lain. Tapi mereka nggak ekspor. Karena apa yang mau diekspor? Ya. Mereka tidak terkenal daerahnya subur, juga bukan terkenal ahli bikin kerajinan apa, itu enggak. Ya. Akhirnya mereka itu barang-barangnya ngambil dari sana-sana. Padahal ya, pada saat itu musim atau orang-orang Arab di Jazirah Arab itu terkenal daerah yang tidak aman. Perang itu tidak pernah berhenti. Perampokan itu tidak akan pernah berhenti. Tapi orang-orang Quraisy pergi kapan saja, berangkat aman, pulang selamat. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena mereka punya ilmu kanuragan? Bukan. Karena apa? Tadi loh keistimewaan tadi apa? Apa? Keistimewaannya. Mereka adalah pelayan Baitullah. Mereka adalah pelayan Baitullah. Mereka tinggal di tanah haram. Makanya orang-orang Arab itu mereka hormat kepada orang-orang Quraisy, sehingga mereka tidak berani untuk mengganggu orang Quraisy. Dimanapun mereka berjalan, kalau itu orang Quraisy, mereka langsung angkat tangan. Tidak berani mereka untuk mengusik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang terhormat. Makanya tadi kan saya katakan, ya, jadi marbot itu seharusnya terhormat, ya. Dihargai, bukan malah dilecehkan, bukan. Ya. Jadi mereka pergi kemanapun juga mereka aman, pulang selamat.
Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Makanya Allah berkata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka orang-orang Quraisy itu menyembah Rabbnya Ka'bah. 1 menit lagi. Menyembah Rabbnya Ka'bah. Karena Rabbnya Ka'bah ini telah memberikan nikmat yang sangat besar buat mereka. Apa nikmatnya? Alladzi at'amahum min ju'in. Apa? Memberikan makan setelah mereka lapar. Wa amanahum min khauf. Dan menjadikan mereka itu aman. Mereka bisa makan hasil impor dan mereka kemanapun aman. Makanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan global dari surat Quraisy. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tafsir rinci dari surat Quraisy. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.